Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wasallim. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa di channel Habim TV, media yang senantiasa mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi kita berjumpa di segmen Bisik. Segmen di Habim TV ini yang insyaallah alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah masuk ke episode yang kedua, yang insyaallah masih tetap bersama kita narasumber Ustaz Yasir Amarullah Mubarak. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin insyaallah. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, di episode yang kedua ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar keluarga. Sebagaimana memang segmennya adalah bincang seputar keluarga sakinah. Insyaallah kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya dengan tema mawaddah, rahmah, dan segitiga cinta. Insyaallah nanti kita akan bahas seperti apa mawaddah, warahmah, dan segitiga cinta itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian yang mewarnai ataupun menjadi ilmu bagi kita, bekal bagi kita menjalani kehidupan berkeluarga nantinya. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait dengan mawaddah, warahmah, dan segitiga cinta itu, perlu tentu saja kami sampaikan kenapa kemudian kami mengambil segmen, nama segmennya Bisik. Di samping di pertemuan atau di episode pertama kita sampaikan ini supaya tidak bisik-bisik tetangga, Ustaz ya. Jadi betul, supaya para keluarga ini kalau punya masalah nggak usah bisik-bisik tetangga, bisikan saja sama Habim TV. Betul. Di samping itu juga sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kenapa kemudian kita mengambil kata bisik? Nah, ini juga supaya menyaingi, menandingi bisikan setan nih, gitu ya. Sahabat Habim TV semua. Kenapa? Karena memang ternyata kita pahami ada dalam suatu riwayat menyatakan bahwa setan yang paling prestatif adalah setan yang mampu menggoda atau merusak tatanan keluarga. Betul seperti Ustaz? Iya betul. Ya, setan paling jago. Nanti Ustaz juga mungkin bisa menyampaikan seperti apa begitu ya. Diawali ya, seperti kenapa kita harus gitu ya menyimak bisik nih gitu ya supaya kita terhindar dari bisikan-bisikan setan yang bisa merusak tatanan keluarga kita. Ustaz boleh dijelaskan nggak bagaimana setan itu bisa merusak tatanan kesakinahan sebuah keluarga sebagai pembuka? Silakan Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Rasulullah wa alihi wa mawalah. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan ya ada Allah menjelaskan tentang sebuah ilmu ya yang dimiliki oleh setan yang diajarkan kepada para ahlul sihir, para orang-orang ahlul sihir. Di antara ilmu yang paling hebatnya itu adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Jadi kemampuan setan dengan para ahli sihirnya untuk memecah belah gitu ya, antara satu dengan pasangannya, satu orang dengan pasangannya. Jadi memecah belah keluarga, meruntuhkan tatanan keluarga. Nah, tentu kemudian ya meruntuhkan tatanan keluarga, setan bisa melalui berbagai arah ya. Bisa dari kepala keluarganya, bisa jadi sehingga tidak berjalan kawamnya, bisa dari istrinya sehingga kemudian solihat, qonitat, hafidhati yang kemarin dijelaskan tidak terlaksana, atau dari anak-anaknya sehingga kemudian di dalam Al-Qur'an dijelaskan kadang ya bahwa hati-hati bisa jadi kemudian istri-istri kalian atau anak-anak kalian menjadi fitnah atau bahkan menjadi musuh seperti itu. Ya karena mendapatkan bisikan dari setan. Jadi itu bisa dari berbagai arah seperti itu. Dari
di internal keluarga saja bisa dari berbagai arah, bisa dari kepala keluarganya, bisa dari istrinya, bisa dari anak-anaknya seperti itu. Dan sangat mungkin gitu ya terjadi gitu. Sehingga kemudian penting betul tadi kita semuanya membentengi diri kita gitu, agar tidak terkena bisikan setan. Betul. Nah itu sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, salah satu pentingnya kita senantiasa menyimak bisik Habib TV. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari bisikan-bisikan setan yang bisa merusak tatanan sebuah keluarga, merusak kesakinahan keluarga kita. Sehingga mudah-mudahan kita ketika rutin dengarkan bisik nih bisa lebih tetap menjaga kesakinahan keluarga kita. Amin ya Allah. Amin. Baik sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas ke tema berikutnya, ini ada pertanyaan menarik nih Ustaz. Dari pemirsa Habib TV, dari episode yang sebelumnya, episode pertama. Ini kayaknya dari seorang pemuda nih ya, dari YouTube, dari channel YouTube yang memberikan komentar. Kayaknya ini adalah seorang pemuda yang kayaknya galau ketika masih sendiri nih, sehingga mempertanyakan apakah sakinah itu bisa kalau sendiri katanya Ustaz. Nah itu kira-kira emang kesakinahan itu hanya untuk yang sudah berkeluarga atau yang masih bujang, lajang, mungkin juga bisa sakinah. Apakah bisa seperti itu atau tidak Ustaz? Ini dari Jovisa berarti jomblo fisabilillah ya. Singelillah ya. Singelillah. Oke, baik. Ya, kemarin sebenarnya sudah dijelaskan ya Ustaz bahwa sakinah terutama kalau kita merujuk kepada apa yang disebutkan dalam surah Al-Fat ya, 3 kesempatan Allah menyebutkan kalimat sakinah, maka kemudian di situ sepanjang seseorang berpegang teguh kepada janji yang telah diberikan kepada dirinya, amanah yang telah melekat pada dirinya, lalu kemudian dia memperkuat keimanan dan berpegang teguh wa azamahum kalimat taqwa, berpegang teguh kepada kalimat takwa, maka niscaya insyaallah dia akan tetap mendapatkan sakinah. Seperti itu kendati belum berkeluarga. Cuma memang beda level bisa jadi ya, sakinah yang berkeluarga dengan sakinah yang secara personal, secara pribadi seperti itu. Tapi bisa tetap dirinya secara pribadi mendapatkan kesakinahan. Yang berkeluarga berarti secara keluarga mendapatkan kesakinahan seperti itu. Ya, jadi bagi para bujang, para lajang ya harus tetap juga sakinah. Ya, supaya mungkin nanti juga ketika berkeluarga pun bisa membangun kesakinahan. Ketika secara personalnya juga sakinah dengan keimanan, sakinah dengan janji yang dia miliki atau yang sudah dia ikrarkan. Pada dasarnya setiap manusia kan sudah berjanji ya Ustaz ya. Di alam takwin dan juga harus dibuktikan hari ini di alam tasyri kita sakinah dengan perjanjian itu, dan kemudian kita sakinah dengan agenda-agenda ketakwaan, dengan kalimat-kalimat takwa. Nah, itulah yang kemudian bisa menghantarkan kita menjadi personal ataupun pribadi-pribadi yang sakinah, dan mudah-mudahan akhirnya nanti ketika sudah berkeluarga mampu membangun keluarga yang sakinah, insyaallah ya. Baik sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Nah, berikutnya kita akan coba melanjutkan pembahasan di bisik episode yang kedua ini, melanjutkan bahasan yang kemarin terkait dengan sakinah di surat Ar-Rum yang kemarin dibahas oleh Ustadz ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ini di sana Allah dengan kesakinahan itu juga di samping ketika Allah menciptakan pasangan itu litaskunu ilaiha, nah, kemudian juga kata Allah hendak menjadikan bagi mereka itu mawaddah warahmah nih ya. Namun seringkali kalau juga kita membaca terjemahan Al-Qur'an, mawaddah warahmah ini seringkali diartikan sama, kasih dan sayang begitu saja. Namun tentu saja saya kira kalau pemaknaannya akan lebih luas lagi daripada itu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Ustaz, bagaimana apa itu sih sebetulnya mawaddah warahmah dan juga keterhubungannya dengan sakinah dari pembahasan sebelumnya. Silakan Ustaz. Ya baik, pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang kemarin sudah kita bahas ya, kita berbicara tentang proses dari pernikahan ya, jadikan berjodoh berpasangan itu adalah litaskunu ya, untuk agar mendapatkan kesakinah sebagai tujuan dari proses pernikahan. Dan kemudian di dalam ayat tersebut dilanjutkan wa ja'ala bainakum ya, dan menjadikan di antara kalian mawaddatan warahmah ya. Nah, ini memang betul ya, kadang bahasa Indonesia itu belum bisa mampu menyerupai gitu ya terhadap
arti makna Ya. gitu. Jadi ketika diartikan dengan bahasa Indonesia kadang kemudian mengalami penyempitan Ya, maknanya betul. seperti itu. Karena di dalam bahasa Arab cinta kasih sayang itu bisa mawaddah, bisa rahmah, bisa hub dan Mahabbah, ya. mahabbah dan sebagainya, banyak seperti itu. Nah, tentu yang paling yang paling mudah tentunya kita merujuk kembali saja gitu ya terhadap kata-kata mawaddah dan kata-kata rahmah yang ada di dalam Al-Qur'an ya. seperti itu ya. Memang para mufassirin juga mencoba melakukan itu ya. Mencoba melihat bahwa memang kelebihan Al-Quran, salah satu mukjizat Al-Quran itu ketika ada dua kata yang berhubungan di dalam satu ayat itu biasanya menghendaki ada konsentrasi untuk bukan memisahkan, untuk membedakan satu dengan yang lain. Ada perbedaannya. Ada perbedaannya ketika disatukan dalam satu ayat itu justru ada perbedaan seperti itu. Ada menunjukkan perbedaan. ada bedanya. Menunjukkan ada bedanya, tetapi juga pada satu sisi saling berkaitan, tidak boleh dipisahkan. Ya, jadi betul. Mawaddah dan rahmah ini bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran ada 7 kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kalimah mawaddah. Selain di surah Ar-Rum ayat 21 dan ini ada di tengah-tengah nih, ya. Jadi dari surat-surat sebelumnya ada 3 surat sebelumnya, 3 ayat di surat sebelumnya yang menceritakan mawaddah dan ada 3 surat setelah Ar-Rum yang menceritakan. Jadi ini di tengah-tengah. Ya. Mawaddah tabainakum. Ar-Rum itu tentang mawaddah yang ada, tentang mawaddahnya. Betul. Nah, ketika kita lihat misalkan ya di dalam surah Al-Maidah ayat 82 justru kalimat mawaddah ini ya dikaitkan dengan berhala. Jadi ada kalian menjadikan gitu ya ausanan gitu ya, berhala-berhala itu menjadi mawaddatan bainakum. Jadi sesuatu yang dicintai di antara kalian seperti itu. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam surah Al-Mumtahanah gitu ya dari ayat 1 kemudian ada juga ayat 7 ya itu berkaitan justru mawaddah ini berkaitan dengan perilaku musuh-musuh Allah Subhanahu. Janganlah kalian menjadikan gitu ya menjadikan musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saling mencintai di antara kalian. Walaupun di ayat 7-nya dikatakan bisa jadi nanti karena Allah Subhanahu Wa Taala musuh-musuh kalian itu bisa memiliki mawaddah kepada kalian. Nah, di ayat yang lainnya bahkan kemudian Allah menjelaskan bahwa ada orang-orang Nasrani yang memiliki mawaddah, aqraba mawaddatan, lebih dekat kasih sayangnya. Jadi banyak kalimat mawaddah di situ ya. Nah, ketika kita melihat ini memang banyak berarti kita melihat bahwa kalimat mawaddah ini bagaimana Allah tempatkan di dalam Al-Qur'an. Ya, para mufassir kemudian sering menjelaskan di antaranya ada yang menjelaskan misalkan bedanya mawaddah dan rahmah. Kalau mawaddah itu katanya kasih sayang ketika muda yang penuh dengan gairah gitu ya, penuh dengan gelora seperti itu dan rahmah adalah kasih sayang ketika tua yang di dalamnya penuh dengan kebajikan, ingin mendahulukan kepentingan, ingin berharap kebaikan untuk pasangannya seperti itu, ada yang seperti itu. Mari kita lihat mungkin kalau saya ingin memberikan terminologi yang hampir sama sebenarnya, tapi merujuk kepada hal tersebut, tapi terminologi bisa jadi terminologi baru gitu ya seperti itu. Dari berbagai ayat-ayat tentang mawaddah tersebut dan kemudian kalau kalimah rahmah yang demikian banyak, ada ratusan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita bisa menyimpulkan gitu ya kesimpulan sementara nih bahwa mawaddah itu adalah kasih sayang yang sifatnya horizontal dan emosional. Nah, jadi kasih sayang yang sifatnya horizontal antar manusia gitu ya dan emosional sifatnya ya. Karena tadi misalkan ada musuh-musuh yang tadinya memusuhi menjadi berkasih sayang, ada orang Nasrani yang memiliki kedekatan kasih sayang kepada kaum muslimin, ada orang-orang yang sesama menyembah berhala memiliki kekuatan kasih sayang di antara mereka gitu ya. Dalam surah Ar-Rum juga adalah mawaddah di antara dua pasangan seperti itu ya. Sifatnya adalah horizontal dan kemudian emosional. Emosional itu artinya melibatkan perasaan yang dikaitkan dengan sesuatu yang ada di dalam jiwa seseorang ya berupa perasaan yang memang dianugerahkan oleh Allah ya. Jadi Allah di antara perasaan yang dianugerahkan, emosi yang dianugerahkan kepada manusia selain ada rasa takut, sedih, gembira dan sebagainya, di antaranya ada rasa cinta. Seperti itu ya. Nah, sedangkan kalimah rahmah dalam berbagai ayat gitu ya, ini senantiasa merujuk tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kasih sayang yang diberikan oleh para utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya, sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan ya rahmah ini adalah bentuk kasih sayang yang sifatnya
vertikal dan sifatnya spiritual. Jadi kalau mawaddah adalah kasih sayang yang horizontal emosional, rahmah adalah kasih sayang yang sifatnya vertikal spiritual. Kira-kira seperti itu. Karena nah dalam rumah tangga kedua-duanya ini harus ada. Betul. Ya, harus ada ya. Karena seseorang butuh kasih sayang yang sifatnya emosional gitu ya antar pasangan, ya harus ada hal seperti itu. Kalau tanpa ada itu nanti tidak ada tidak ada ikatan yang kuat seperti itu. Nah, tetapi juga tidak bisa hanya sekedar mawaddah, hanya sekedar ikatan emosional yang sifatnya horizontal dan emosional itu tanpa dibarengi dengan rahmah. Nah, makanya di dalam ayat ini disatukan wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan supaya kalian menjadikan dengan berumah tangga, dengan berpasangan itu mawaddata wa rahmah, membangun cinta yang horizontal emosional dan membangun cinta kasih sayang yang vertikal dan spiritual, seperti itu. Transendental gitu ya. Dan transendental. Ya, betul. Itu sahabat Abim TV yang dirahmati Allah, terkait dengan mawaddah warahmah begitu lengkap tadi Ustaz Yasir telah menyampaikan kepada kita. Walaupun seringkali dalam artinya itu seringkali sama, seolah-olah sama kasih sayang, namun kalau dimaknai ini ada perbedaan yang sangat cukup signifikan. Namun tadi walaupun ada perbedaan, namun satu sama lain ini tidak bisa dipisahkan, harus berkait ataupun ada keterkaitan antara mawaddah warahmah. Ini ada perbedaan arti makna, dan namun ada keterkaitan satu dengan yang lainnya yang tidak bisa dipisahkan dan harus ada dalam sebuah ikatan keluarga. Betul. Tidak boleh hanya sebatas mawaddah saja tanpa rahmah, atau hanya mengharapkan rahmah saja tanpa adanya mawaddah. Tidak, gitu ya. Sehingga perlu nih kita membangun yang namanya mawaddah warahmah ini, begitu ya. Baik tadi bagaimana rasa cinta yang bersifat vertikal, horizontal gitu ya, emosional dan emosional, dan juga tadi membangun rasa cinta yang bersifat vertikal dan spiritual. Nah, ini bagaimana nih Ustaz untuk bisa membangun kecintaan ini, baik tadi diawali dari mawaddah gitu ya, menghadirkan mawaddah itu seperti apa Ustaz nih? Ya, baik. Ya, ini bagus juga nih pertanyaannya. Jadi membangun mawaddah ya, membangun cinta. Orang kan sering menyebut jatuh cinta. Ini membangun cinta, betul ya. Kalau jatuh cinta mah sakit gitu ya. Nah, kalau membangun destruktif rusak kalau namanya jatuh. Tapi kalau membangun cinta bisa jadi istana di surga nantinya, seperti itu ya. Nah, tadi mawaddah ya, sebuah ikatan cinta yang sifatnya horizontal emosional itu bisa dibangun. Memang pertama diantaranya nih ada teori misalkan tentang penting antar pasangan itu memahami bahasa cinta katanya gitu ya. Betul. Nah, jadi setiap orang itu memiliki bahasa cinta ya, artinya cinta kasih sayang yang diungkapkannya itu melalui berbagai bahasa ya. Ada yang katanya seseorang mengungkapkan ini dengan verbal ya, dengan ucapan. Ada yang dengan sentuhan gitu ya, ada yang dengan pelayanan gitu, ada yang dengan kedekatan atau ketersediaan waktu, kehadiran gitu. Ada yang dengan hadiah gitu, seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi ya, sebelum memahami seluruhnya lakukan dulu nih itu seluruh bahasa. Jadi secara verbal ya, mengucapkan ucapan kasih sayang kepada pasangannya. Betul. Jangan malu-malu seperti itu, dan itu kan justru Rasulullah SAW mencontohkan, dan itu insya Allah ya menjadi pahala yang besar gitu ya, mengatakan aku sayang kamu atau I love you sama atau istri ya? Kepada istri gitu. Ini pada pasangan, kepada istri dalam hal ini anak ihubbukalillah dan sebagainya lah, banyak lah gitu ya, wa aini atau apa dan sebagainya ya, gitu ya. Jadi itu verbal sampaikan, ungkapkan ya, karena bisa jadi pasangan kita gitu ya itu bahasa cintanya bahasa verbal dan membutuhkan membutuhkan orang yang punya bahasa cintanya verbal, sangat membutuhkan ucapan-ucapan tersebut. Jangan merasa kan kita udah suami istri ngapain lagi gitu kan, bukan pacaran. Justru ini saatnya pacaran ya, pacaran setelah pernikahan silahkan bebas, dan itu dapat pahala bukan dapat dosa ya. Ada yang bahasa cintanya itu dengan sentuhan. Jadi dia ingin disentuh gitu, bisa diusap dan sebagainya. Maka Rasulullah menyebutkan ya dalam hadis-hadisnya gitu ya, bergenggaman tangan, bersentuhan itu menggugurkan dosa-dosa. Karena
karena yaitu ungkapan atau bahasa cinta juga. Betul. Ada yang bahasa cintanya itu dengan pelayanan, ya dikasih servis, diberikan istri memberikan pelayanan kepada suaminya, suami memberikan pelayanan kepada istrinya, itu juga bisa menjadi bahasa cinta. Ada yang kehadiran, ya. Jadi butuh kehadiran. Makanya tadi sebagaimana disampaikan kemarin ya, bagian di tas kuno itu ta'tafu ma'aha, jadi bersama-sama. Ada hadir bukan hanya fisik gitu ya, tapi juga jiwanya. Sekarang banyak keluarga itu ngumpulnya mah gitu ya, hadir semuanya, tapi masing-masing punya jiwanya masing-masing kemana-mana di gadget di gadget masing-masing gitu, ngumpul tapi dengan gadgetnya masing-masing gitu ya, tidak hadir itu jiwanya dan sebagainya. Atau bisa jadi ya sesekali membawakan hadiah gitu ya, bawa tahu bulat gitu ya kalau pulang dari mana dan sebagainya gitu, yang masih digoreng dadakan gitu ya, atau diajak ke Alfamart gitu. Ini menyebutkan merek ya, diajak ke minimarket juga sudah uyuhan katanya, kata ibu-ibu kan suka seperti itu ya. Jadi itu salah satu cara membangun cinta. Nah, di luar itu memang ya ada sebuah teori ya, ini teori tentang cinta yang tadi disebutkan di judul ya, dari Sternberg disebutkan ada namanya triangle of love gitu, atau segitiga cinta. Jadi sebuah cinta gitu ya itu terbangun kalau lengkap tiga segitiganya dan saling berkaitan, tidak boleh hilang salah satunya seperti itu. Di dalamnya ada intimasi, ada keintiman, kelekatan. Yang kedua ada passion, ada kegairahan, dan yang ketiga ada komitmen, tanggung jawab seperti itu. Nah, seseorang bisa membangun mawaddah tadi apabila kemudian tiga-tiganya lengkap nih gitu ya. Jadi ada komitmen ya, karena akdun nikah itu adalah di dalamnya ada komitmen mitsaqan ghalidha, dan kemudian dilengkapi dengan passion, dengan gairah, dan dilengkapi dengan keintiman, dengan kelekatan. Tidak boleh kemudian hilang salah satunya seperti itu. Memang yang paling utama, yang paling mendasar adalah komitmen seperti itu ya. Karena tadi dalam Islam kita membangun cinta bukan jatuh cinta, bahkan lebih bahkan bukan sangat disarankan ya, seharusnya ya membangun cinta itu setelah pernikahan gitu ya, seperti itu, sehingga dilandasi oleh komitmen. Nah, di dalamnya kemudian kendati misalkan bisa jadi baru bertemu beberapa saat, baru dita'arufkan, atau mungkin baru bertemu di akdu nikah bisa jadi gitu ya. Nah, maka kemudian bangun yang dua lainnya gitu ya, yaitu gairah dan kelekatannya. Jadi kalau terbangun itu tiga-tiganya, maka kemudian akan menjadi mawaddah yang kuat, akan menjadi cinta kasih sayang yang kuat secara vertikal dan emosionalnya ya. Jadi emosi cintanya menjadi baik gitu ya, terungkapkan dengan sangat baik, dan kemudian terbangun kasih sayang di antara keduanya, pasangan itu. Nah, tentang lengkapnya silahkanlah dibuka gitu ya, teori tentang itu. Prinsip dasarnya yang bisa kita ambil bahwa mawaddah itu butuh komitmen ya, di dalamnya juga ada harus membangun gairah dan membangun keintiman, membangun kelekatan seperti itu. Iya, itu ya. Itu sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, bagaimana kita mampu membangun mawaddah tadi, membangun cinta ya, bukan jatuh cinta. Jadi kalau jatuh cinta sakit tadi. Kalau membangun ini lebih bersifat konstruktif, membangun bagaimana, dan tadi akhirnya bisa terbangun istana di surga, insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Dan tadi disampaikan bahwa bagaimana kita harus membangun, karena berbicara mawaddah di sini Allah menggunakan kata waja'ala, waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Sebagian mufasir juga menyampaikan apa bedanya khalaqa dan waja'ala itu, diantaranya ada proses yang harus dijalankan. Jadi kalau waja'ala itu ada proses yang harus dijalankan oleh kita manusia, betul. Kan ya. Ada keterlibatan kita selaku manusia, bagaimana secara tasri kita berusaha untuk membangun cinta ini. Salah satu upaya yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Yasir di antaranya adalah kita harus menggunakan 5 bahasa cinta. Nah, tadi disampaikan. Apa saja 5 bahasa cinta? Tadi di antaranya adalah bagaimana dengan ucapan ataupun verbal. Penting kita kemudian menyampaikan ungkapan-ungkapan cinta kepada pasangan kita, atau mungkin kepada keluarga kita, anak-anak kita. Gitu. Penting kita menyampaikan bagian dari mawaddah kepada anak-anak, menyampaikan ungkapan-ungkapan cinta kepada mereka. Kemudian yang kedua tadi dengan adanya sentuhan, menyentuh. Kemudian yang ketiga
kita juga dengan kehadiran, begitu ya. Yang keempat, pelayanan, dan yang kelima adalah memberikan hadiah. Itu 5 bahasa cinta yang bisa kita gunakan untuk membangun cinta, gitu ya. Di samping itu juga tadi Ustadz menyampaikan tentang triangle of love. Nah, bagaimana membangun cinta itu dengan harus adanya segitiga cinta, begitu ya. Bukan cinta segitiga, bukan ya? cinta segitiga ya. Segitiga cinta, bukan Ya. cinta segitiga. Hati-hati ini, salah ini ya, salah pemaknaan. Salah pemaknaan. Ini kalau segitiga ini segitiga siku-siku sama sisi, Ustaz. Harus sama sisi. Harus sama sisi ya. Harus sama sisi. Harus sama sisi. Artinya punya keseimbangan. Nah, walaupun yang paling utama komitmen. Nah, walaupun yang paling utama tadi, landasan paling utamanya adalah komitmen. Gitu. Jadi segitiga cinta ini dilandasi oleh komitmen, oleh akad misakon kolido yang tentu saja sudah diikrarkan oleh setiap pasangan suami istri. Yang berikutnya adalah harus membangun gairah dan juga keintiman, begitu ya. Ini misalnya kalau pasangan-pasangan muda barangkali gairah keintiman itu masih ada nih. Bagaimana kalau yang sudah pasangan-pasangan yang sudah lanjut nih, apakah bisa nih gairah? Kalau ada pengantin baru, ada pengantin bari. Pengantin bari ini masalahnya, Ustaz. Betul. Seperti apa nih? Ya ini memang harus dipahami juga ya bahwa ada sebuah peribahasa menikahi yang dicintai itu kemungkinan, tapi mencintai yang sudah dinikahi itu adalah kewajiban. Jadi harus dipahami seperti itu. Jadi bahwa mencintai dalam hal ini ketika kita berpasangan adalah bagian dari kewajiban kita dengan pasangan kita. Dan ini penting tadi, kenapa kaitannya dengan rahmah ya. Karena kalau kita hanya membangun mawaddah saja, tadi ada 2 hal tadi kalau pakai triangle of love ya, bisa jadi menurun ya gairah, kemudian keintiman gitu ya. Seiring waktu seperti itu ya, karena ini tapi kemudian ini tadi ada yang paling utama dari triangle of love itu komitmen. Dan yang kedua, kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau maksudnya yang mawaddah itu ingin disirami dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, cinta kasih sayang bersifat vertikal dan spiritual. Jadi sepanjang kemudian terbangun sikap spiritual yang kuat seperti itu ya, sebagaimana Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW misalkan. Ya beliau bisa jadi ya karena pasangan beliau Siti Khadijah sudah tua gitu ya. Kemudian bisa jadi pada aspek ya, ada aspek gairah, pada aspek ini mungkin agak berkurang ya. Tetapi lihatlah ya komitmen Siti Khadijah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya dia kemudian menyampaikan akan mendukung sepenuhnya perjuangan Rasulullah, bahkan kalaupun ya sudah meninggal sekalipun dan dibutuhkan tulang belulangnya untuk perjuangan Rasulullah, kan seperti itu. Jadi artinya cinta ini terus menguat seperti itu, walaupun mungkin bisa jadi tidak lagi berfokus kepada gairah dan keintiman, tapi lebih fokusnya kepada rahmat ya, komitmen yang didasari oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Jadi bagi pasangan-pasangan yang sudah senior nih, pengantin bari, nah itu ya. Tadi mungkin kalau secara tadi gairah, keintiman memang ada yang secara alamiah mungkin secara alamiah, ada penurunan begitu ya. Tapi jangan sampai ini dalam aspek rahmat ini ya. Dan aspek rahmah ini yang terus harus dijaga gitu ya. Terutama tadi diawali dari menjaga komitmen ya, menjaga komitmen pernikahan yang tentu saja kita berharap adanya tadi juga membangun bagaimana kita menghadirkan kecintaan secara vertikal kepada Allah bersama-sama dengan pasangan itu walaupun sudah lanjut usia. Nah, sehingga berikutnya ini Ustaz, bagaimana kalau tadi kalau bicara mawaddah seperti itu ya, membangun mawaddah. Sekarang juga kita tentu saja juga harus tadi membangun rahmat, membangun rahmat ataupun membangun kecintaan secara vertikal tadi dan spiritual itu seperti apa Ustaz? Ya, baik ya. Nah ini tadi supaya menguatkan mawaddah atau mawaddah yang kita bangun juga tetap kuat, tetap utuh sampai kemudian nanti hayat memisahkan gitu istilahnya ya. Nanti bisa tetap bertemu lagi kemudian di jannah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dibangun juga dalam diri kita adalah rahmat. Dan memang zat yang maha rahmat, maha pemberi kasih sayang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna rahmat ini ada di dalam tafsir Jalalain ketika menjelaskan Ar-Rahmanir Rahim gitu ya, dijelaskan aidzir rahmah.
Jadi Allah itu pemilik rahmat. Apa itu rahmat? Adalah iradatul khair li ahlihi. Jadi kehendak kebaikan, ya, kehendak untuk memberikan kebaikan kepada ahlinya. Nah, maka Allah Maha Rahmah, Allah Maha pemberi kasih sayang, Maha penyayang, Maha kasih, Maha sayang, dan Allah itu wujudnya adalah kasih sayangnya itu dalam bentuk senantiasa berkehendak kebaikan pada hamba-hambanya. Maka kemudian salah satu cara kita membangun rahmat adalah kita harus senantiasa menghadirkan dalam diri kita untuk memberikan atau siap untuk senantiasa memberikan kebaikan, ya, berharap kebaikan kepada pasangan kita dan kepada anak-anak keluarga kita semuanya. Satu itu seperti itu. Yang kedua, rahmat yang tadi karena ini diturunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada Rasul juga disebutkan fabima rahmatin minallah, ya, lintalahum, misalkan karena rahmat dari Allah lintalahum, kemudian engkau memiliki kelembutan hati seperti kepada mereka, seperti itu. Nah, maka kemudian penting kita memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, memohon agar senantiasa dicurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, dengan kita dalam keluarga kita membangun taqarrub, membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah akan diturunkan, ya, kepada orang yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam ayat-ayat yang lain rahmah dikaitkan dengan risalah, misalkan ya, ada di surah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka juga bagian dari agar terbangun rahmat dalam keluarga kita, gitu ya, dalam hidup berpasangan dan berkeluarga, maka harus ada, ya, sebuah komitmen, sebuah agenda besar, ya, di dalam rumah tangga kita semuanya untuk menjalankan, ya, atau menegakkan risalah Rasulullah SAW, ya, aqimuddin, ya, menegakkan din sebagai risalah Rasulullah SAW, risalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan untuk kita semuanya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan, ya, bisa kita lihat, ya, keluarga-keluarga yang kemudian menjadi keteladanan, ya, bagi kita semuanya, ya, mereka dipenuhi mawaddah, dipenuhi rahmah, karena ada agenda di keluarganya, itu adalah agenda untuk risalah, agenda untuk menegakkan agama Allah, hakimuddin, kemudian menjadi pengemban risalah Allah Subhanahu wa taala, meneruskan misi risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau rasul-rasul sebelumnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Maka lihatlah, gitu ya, keluarganya penuh dengan mawaddah dan rahmah, seperti itu. Tidak akan mungkin nanti kemudian bertahan mawaddah dan kemudian tanpa rahmah, dan rahmah tidak akan mungkin bisa bertahan kecuali tadi kita punya kehendak baik, gitu ya, seperti itu, iradatul khair, ya, seperti itu, kepada anggota keluarga kita, senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan punya visi misi dalam keluarga untuk menjadi penerus risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi untuk membangun rahmat, tadi kecintaan secara vertikal kepada Allah, secara spiritual, ini tentu saja tadi diawali dengan harus kita memiliki kehendak kebaikan. Gitu, ya, harus memiliki kehendak kebaikan. Yang kemudian kedua, dalam rangka untuk membangun cinta atau rahmat itu, kita harus membangun kedekatan diri kita dengan Allah, gitu ya. Kita dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga kita, tentu saja harus ada agenda-agenda taqarrub ilallah, gitu ya, mendekatkan, upaya-upaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang ketiga tadi, bagaimana kemudian rahmat ini akan hadir ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki agenda penegakan risalah, gitu ya, penegakan risalah Al-Quran, penegakan risalah dinullah, dinul Islam, sehingga itulah yang harus menjadi agenda keluarga kita, sehingga kita mendapatkan rahmat. Nah, Ustadz, di sini tentu saja untuk sampai kepada tadi mawaddah maupun rahmat, gitu, untuk membangun mawaddah, membangun rahmat ini pasti banyak tantangan, halangan, rintangan, gitu ya. Terutama tadi barangkali ketika kita ingin berusaha untuk membangun kedekatan dengan Allah, menegakkan risalah. Nah, ini tentu saja dipenuhi dengan ujian, tantangan, cobaan, begitu kan Ustaz, ya. Nah, bagaimana kita harus bersikap, gitu, dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada, begitu Ustaz? Ya, baik, ya. Di dalam Al-Quran mengenai tentang bahwa bisa jadi istri-istrimu dan anak-anakmu menjadi musuh, gitu ya. Inna azwajakum waladakum aduwwalakum, ya, fahdaru, maka hati-hati. Nah, gitu ya.
berhati-hatinya dengan cara apa ya? Dengan cara kita membangun ya, mendidik gitu ya, memproses gitu ya, memproses keluarga kita gitu ya untuk senantiasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Dan ini memang ada di YouTube di Habim TV sebelumnya. Betul. Ya, di antara cara kita agar tetap gitu ya menjalankan agenda-agenda taqarrub kepada Allah dan menegakkan risalah di tengah gitu ya, di tengah kemudian banyak sekali godaan-godaan tersebut, maka kemudian kita harus memiliki sesuatu kalimah baqiyah sebenarnya ya, kalimah yang tetap, yang kokoh ya, yang tidak berubah, yang menjadi landasan ya, yang menjadi landasan ya terhadap seluruh proses yang kita jalankan di dalam keluarga kita ya, karena kan pendidikan ya seharusnya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim gitu ya, ayat 6 ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar gitu ya, wahai orang-orang beriman ya, jagalah ya diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ketika ku ini kemudian oleh para mufassir diartikan alimu wa adibu atau adibu wa alimu ya, berikan adab dan berikan ilmu. Jadi untuk bisa keluar ya dari kondisi di mana banyak tantangan dan godaan kita dalam itu butuh sebuah ilmu gitu ya, dan kemudian butuh membangun adab ya pada diri kita, dan itu tadi harus ada landasan yang disebut dengan kalimat baqiyah. Ya, kalimat baqiyah yaitu kalimat takwa yang pembahasannya sudah disampaikan di materi sebelumnya ya, tentang kalimat baqiyah seperti itu. Nah, itu ya. Jadi untuk membangun rahmat tadi tentu saja di tengah berbagai ujian, tantangan, ini solusinya adalah bagaimana kemudian tadi kita menghadirkan proses pendidikan. Gitu ya, pendidikan kepada keluarga, sehingga setiap keluarga punya keinginan, memiliki keinginan untuk berbuat baik tadi. Kemudian setiap keluarga ini punya agenda untuk taqarrub kepada Allah, dan juga setiap anggota keluarga punya misi penegakan risalah gitu ya. Ini tentu saja perlu pendidikan. Nah, insya Allah barangkali bagaimana kemudian pendidikan keluarga itu kita harus bangun, insya Allah kita akan diskusikan di episode bisik berikutnya gitu ya. Nah, bagaimana gitu ya. Betul, pentingnya kenapa ada segmen ini justru untuk seperti itu ya, supaya kita ya bisa berbagi gitu ya. Mungkin bisa jadi nanti ada masukan dari yang lainnya tentang bagaimana kita menyelenggarakan sebuah proses pendidikan sehingga kemudian terbangun tadi ya kehendak-kehendak baik, kemudian terbangun kedekatan kepada Allah dan bisa menegakkan misi risalah gitu ya, dengan kalimah baqiyah sebagai landasannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa kemudian memberikan inspirasi bagi kita semua. Insyaallah. Alhamdulillah. Itu barangkali Ustaz sementara yang kita bincangkan di episode yang kedua ini, di segmen bisik episode kedua ini terkait dengan mawaddah, rahmah, dan segitiga cinta. Nah, mudah-mudahan kita mampu membangunnya, membangun cinta, membangun mawaddah, dan juga akhirnya kita menjadi keluarga-keluarga yang tetap terjaga kesakinahannya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan anak istri kita menjadi sebagaimana yang kita harapkan dalam doa kita yang senantiasa kita haturkan kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan itu bisa kita raih bersama-sama, dan insyaallah di episode-episode berikutnya kita akan terus bincangkan, kita akan terus diskusikan terkait bagaimana menguatkan basis keluarga ini yang tentu saja menjadi basis yang penting dalam pembangunan peradaban Islam, peradaban yang mulia, peradaban yang bertakwa. Saatnya, insya Allah ke depan kita akan terus diskusikan berbagai tema-tema menarik, tema-tema yang lebih aktual barangkali terkait dengan seputar keluarga ini. Barangkali sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, itulah yang bisa kita sampaikan di episode yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami cukup sekian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.